Sini. Bisa ya? Nah, bisa. Sini kali ya. Oke. Kalau orang kita suka nyebutnya alatas karena susah nyebut al-atos. Sebenarnya namanya al-atos. Kita susah nyebutnya jadi alatas gitu. Atau kita suka nyebutnya Smith gitu ya. Habib Bahar bin Smith padahal namanya Sumaid. Atau al-asegaf padahal artinya as-sakof. Susah nyebutnya as-sakof. Sakof tuh artinya atap. Jadi kita susah nyebutnya jadinya asegaf, al-atos, alatas gitu. Atau mungkin istilahnya jamiah. Masjid itu bahasa Arabnya jamiah, masjid. Tapi Indonesia nggak tahu kenapa nyebutnya masjid yang sholat Jumat namanya jamiah. Padahal masjid itu ya jamiah. Kita kalau bertanya di Timur Tengah itu di mana masjid, nggak ada yang tahu. Di mana jamiah? Jami itu ya masjid Bu sebenarnya. Tapi kita mengistilahkan itu masjid yang sholat Jumat namanya jamiah. Kalau nggak sholat Jumat namanya musola gitu ya. Padahal namanya jamiah ya masjid. Atau kita suka nyebut gini, malam Lailatul Qadar. Malam itu kan Lailah. Terus kita nyebutnya 2 kali gitu ya. Malam Qadar. Kalau sudah Lailatul Qadar nggak usah nyebut malam ya, tapi kita alhamdulillah karena ini 10 hari malam Lailatul Qadar. Kita capek ngomongnya, tapi istilah-istilah itu memang harus kita luruskan, namanya belajar gitu ya. Beda kalau nggak majelis taklim, orang nyebutnya ya sesuai dengan pemahamannya. Menjalin silaturahmi. Imam Nawawi bedain tuh silaturahmi dengan silaturahim. Reuni akbar, alumni SMA sekian sekaligus menjalin silaturahim. Berarti satu sekolahan senasab semua, satu kakek semua, satu nenek semua dong. Enggak kan? Maka istilah-istilah inilah dipisahkan oleh ulama kita agar pemahamannya mudah untuk diterima sama kita. Kalau Imam Nawawi bilang silaturahim ya ta'allaq bin nasab. Kalau rahim yang ada kaitannya dengan rahim. Satu enjit, satu jidah gitu ya, satu nenek, satu kakek, itu namanya silaturahim. Kata Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau silaturahmi ya ta'allaq bil iman, yang seiman, yang seislam, yang satu agama, itu namanya silaturahim. Kalau sebangsa namanya ukhuwah watoniyah. Satu bangsa, kita ketemu nih orang Indonesia di Eropa, ibu ke Eropa ketemu orang Indonesia, orang mana? Indonesia, namanya ukhuwah watoniyah. Sebangsa, biasanya kalau sebangsa tuh langsung lebih klop gitu ya, padahal nggak kenal. Kalau di luar negeri kita kalau ada orang Indonesia deket. Kalau di sini sesama Indonesia kadang-kadang kita suka rasis sendiri. Orang mana? Orang Betawi, tapi males-males itu. Saya orang mana? Orang Padang, orang mana? Orang Jawa ini ya gitu. Kadang-kadang suka gitu, maka disebutlah ada namanya ukhuwah watoniyah. Ada lagi namanya ukhuwah insaniyah. Siapa aja dah manusia, agamanya Konghucu, Buddhis, apa aja, namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah sama dengan silaturahmi. Silaturahim satu nasab, silaturahmi satu agama, atau sebutannya ukhuwah Islamiyah. Sebangsa ukhuwah watoniyah. Semanusia, sama-sama manusia adalah ukhuwah insaniyah. Hal-hal gitu, belajar bahasa Arab memang jauh lebih sulit ketimbang bahasa asing yang lain gitu. Atau nggak tahu deh kalau bahasa yang pakai tulisan kanji lebih sulit kali bahasa Jepang. Alhamdulillah Ibu, halal lebih halal. Halal lebih halal itu adalah istilah bahasa Arab yang orang Arab nggak tahu artinya. Jadi Ibu insya Allah atas izin Allah, misalnya Ibu nanti umroh sekaligus plus Idul Fitri di sana.
Ketemu orang halal lebih halal, minal aidin wal faizin. Kita kadang-kadang nanya cucu kita, Nek, atau nanya anak kita, Bu, artinya minal aidin wal faizin apa? Ibu jawab, mohon maaf lahir batin. Itu bukannya artinya, Bu, itu lanjutannya. Itu bukan arti minal aidin wal faizin. Bahkan orang kita, orang Islam pun nyebutnya minal aizin wal faizin. Karena itulah yang disebut ilmunya turun-temurun. Bukan ilmu cari pemahaman. Bukan ilmu dicari, tapi diikutin. Ikutinnya nggak pakai panduan. Kita kan kalau sholat tuh, Bu, ikutin orang dulu, sholatnya begitu aja. Nah, sekarang saya pahamin ya, Bu, ya. Makna Ibu nyebutnya bukan minal aizin wal faizin, salah. Minal aidin wal faizin, aid. Makanya aid itu artinya semoga kita bisa bertemu bulan Syawal tahun depan. Kembali merayakan Idul Fitri lagi. Berarti doa minal aidin wal faizin itu berharap Allah berkahi usia dalam sehat, dalam taat, ketemu lagi bulan Ramadan, bisa merayakan lagi di bulan Syawal. Itu arti ma'aid. Ada ya'udu kembali. Wal faizin, faizin tuh memperoleh kemenangan, orang yang menang tuh namanya faizin. Jadi minal aidin wal faizin istilah Arab yang orang Arab enggak tahu. Itu hanya untuk orang kita aja, Bu. Jadi orang Indonesia aja, dimanapun orang Indonesia berada, dia akan paham mana minal aidin wal faizin. Cuman kalau orang Arab Timur Tengah manapun, sebutannya cuma Aid Mubarak. Aid Mubarak atau sunnah yang sahabat sampaikan, yang sahabat ucapkan saat Idul Fitri atau Idul Adha, sahabat mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ibu jawabannya langsung taqabbal ya karim. Itu sahabat. Kalau orang Arab langsung aja bilang tahniyah. Tahniyah atau bahasa Arabnya lagi kullu sanah wa inti thayyibah. Setiap tahun mudah-mudahan kamu dalam kebaikan begitu. Tapi kan Ibu susah nanti kullu sanah apa langsung aja tahniyah gitu. Kalau ketemu orang Arab lebaran di luar negeri di Jazirah Arab, Ibu langsung bilang Eid Mubarak atau tahniyah. Tahniyah atau taqabbalallahu minna wa minkum. Jawaban kita taqabbal ya karim. Repot kita minal aidin ya, apaan minal aidin ya, mau kemana, mau halal lebih halal lebih halal apaan, nggak ada yang tahu Ibu. Halal lebih halal itu adalah istilah yang saat Indonesia telah bebas dari penjajahan Jepang dan Belanda, gitu kan Bu, orang Indonesia dulu kalau lagi dijajah oleh bangsa lain bersatu kita. Sama mau dari suku manapun nyatu. Tapi kalau penjajahnya udah pulang, masing-masing suku saling berantem nih, rasisme kalau kita bilangnya rasisme deh, sesukuan, fanatismenya kepada kesukuan bukan kebangsaan. Nah, Presiden Soekarno tuh bingung, gimana caranya bikin nyatuin bangsa nih biar nggak pecah belah nih. Aku tuh nanti malah terpecah belah, bingung nih nyatuin bangsanya. Takutnya lama-lama nanti malah nggak baik. Datanglah itu Presiden Soekarno ke Ketua Nahdlatul Ulama, NU bahasa kita sekarang ya. Nama kiainya waktu itu namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kata Presiden Soekarno, gimana nih Kiai biar kita nyatuin lagi nih rakyat kita yang pecah belah karena kesukuannya nih. Maka istilah itu dicetuskan oleh Kiai Nusantara kita yang disebut Kiai namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi kemuliaan guru-guru itu bukan cuma terletak kepada nasabnya, tapi juga terletak kepada keilmuannya. Bisa dipahami nggak, Bu? Kadang-kadang kita terlalu fanatisme nih. Misalnya kalau guru bukan keturunan Nabi nggak mau ngaji, begitu. Dia sudah mulia dengan nasabnya, betul kita muliakan. Tapi ada juga guru yang bersandarkan dengan keilmuannya, ya ta'allaq bil ilmi wa ya ta'allaq bin nasab. Ada yang bergantung emang udah enjit keturunan mengalir darah Rasulullah, udah enak aja gitu ya Bu ya. Bedakan hidungnya Bu sama kita. Bu, budaya mancungnya ke depan.
Kalau kita mancungnya ke dalam. Jadi saya sampaikan sama ibu, sekarang terlalu sombongnya kita sebagai murid mengkotak-kotakan guru. Padahal guru dimanapun mulia, siapapun mulia, mau dari suku manapun mulia. Jadi maka guru itu disebut warasatul Ambia. Maka itulah penyambung lidahnya Nabi Muhammad, yang kalau kita langsung nyampe sama Nabi Muhammad, kita berat untuk menerima dakwahnya. Maka ada perantaranya, ada tawasulnya dengan berbagai metode pendekatan untuk memudahkan ibu memahami syariat. Bu sehat, Bu? Kita biar nanti belajar kita tuh lebih enak. Oh, pemahaman istilah-istilah dalam bahasa Arab tuh harus kita pahami gitu ya Bu ya. Halal bihalal sudah. Halal bihalal itu dicari di kamus Arab manapun nggak ketemu deh. Nggak tahu tuh halal bihalal artinya halal boleh, bihalal membolehkan. Jadi boleh membolehkan gitu. Itu sebenarnya istilah dalam bahasa menurut etimologi gitu, menurut dari segi bahasa begitu. Tapi halal bihalal dalam kamus bahasa Arab artinya 3. Yang pertama menyambung yang putus. Menyambung yang putus. Kalau kita menyambung dengan yang sudah tersambung, namanya bukan halal bihalal, tapi balas budi. Kita kasih konguan ke dia, balik lagi konguannya ke kita lagi. Itu namanya balas budi aja. Dia kasih makanan, kita kasih makanan, itu balas budi aja, bukan halal bihalal. Kalau kita kan halal bihalal, mungkin kalau orang Jakarta tuh Bu, inget saudara di Bekasi, dimanapun inget. Nah, udah lama nih kita nggak kesana. Yuk kita datengin deh setahun sekali. Itu namanya halal bihalal, menyambung yang putus. Halal bihalal juga artinya adalah memberi manfaat kepada orang yang tidak punya harapan untuk balas kebaikan kita. Itu susah tuh. Tetangga kita jahatin kita, ngomongin kita. Wah, tapi kita bagi gimana tuh? Bisa nggak begitu? Kalau bisa dia lewatin aja, lewatin. Nggak usah. Kita kan susah tuh kayak gitu. Maka itulah fungsinya halal bihalal, menyambung yang putus. Yang kedua, makna halal bihalal mengurai yang kusut. Kadang orang tuh ngelihat pandangan mata, kadang tersinggung. Ya, kita padahal nggak maksud apa-apa, emang udah begini mukanya gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi ngaji begini kan banyak orang gitu, kita kadang suka nggak ngeblur gitu, kadang suka malu, grogi. Dia nggak nebur saya tuh, kadang saya di samping dia, saya sering banget kok Bu begitu, nggak gitu Bu, kalau bahasa kita mah nggak sadar samping kita tuh kita orang kenal. Nah itu fungsi halal bihalal, mengurai yang kusut, jadi nggak salah paham. Maka itu saat Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa untuk berdakwah kepada ayah angkatnya, yaitu Fir'aun, kan ayah angkatnya kan, ayah angkat Fir'aun Nabi Musa tuh, maka doanya Nabi Musa apa? Biswahli sodri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan wahlul uqdatam itu artinya tali kekang, tuh artinya lidah kita jangan sampai keselibet, terpeleset, biar orang nggak salah paham dengan apa yang kita ucapin. Itu fungsi halal bihalal, mengurai yang kusut. Saat itu Hindun, ibu tahu nggak perempuan namanya Hindun? Bukan kok Hindun, bukan. Hindun tuh yang makan hatinya Hamzah. Ya, yang jahat itu perempuan tuh belum dapat hidayah dari Allah. Hindun waktu itu bilang kepada Wahsy. Wahsy itu budak. Hindun belum masuk Islam, Wahsy belum masuk Islam. Hindun punya dendam sama Nabi Muhammad SAW karena keluarganya semuanya terbunuh oleh Nabi Muhammad, oleh kaum muslimin saat perang. Kata Hindun, Wahsy, kalau kamu bisa bunuh 3 orang, kamu saya bebasin dari perbudakan. Bunuh Nabi Muhammad, bunuh Ali bin Abi Thalib, atau bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Wahsy, kalau lagi perang pengen bunuh Nabi Muhammad susah, karena Nabi Muhammad penjaganya super ketat dari para sahabat, nggak bisa kesentuh. Kalau pengen bunuh Ali tuh handal perang, dia tuh bisa menang lawan 1-2 musuh, dia fokusnya banyak. Kalau Ali tuh lagi lawan musuh bisa fokus ke tempat yang lain. Tapi kalau Hamzah
Hamzah ini kalau lagi perang itu fokusnya sama satu lawan dan dia menghiraukan sekelilingnya. Kata Wahsy, ini menjadi celah buat saya bisa bunuh Hamzah saja. Itu Hamzah itu kecintaannya Nabi, pamannya Nabi, yang dicintai Nabi, yang dapat gelar Asadullah, singanya Allah. Singkat cerita, terbunuhlah Hamzah di tangan Wahsy. Hamzah meninggal, badannya dibelah, hatinya dimakan sama Hindun, hidungnya dipotong, dijadiin liontin. Perempuan keji banget sebelum kenal Rasulullah, sebelum kenal Islam. Umar bin Khattab dapat bisyarah 2 kali masuk surga sama Allah dalam perantara Nabi Muhammad. Sebelum Islam dia adalah premannya pasar Uqas, preman Tebet gitu bisa dibilang, preman pasar Tebet deh, yang gak pernah kalah dan pernah membunuh anaknya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum kenal Islam, sebelum ngaji sama Nabi, belum lunak hatinya, tapi saat hidayah itu sudah datang, Hindunkah, Umarkah, Wahsyikah, saat Islam sudah menyapa, maka yang tadinya keras menjadi lunak. Wahsy itu Bu yang tadi bunuh Hamzah, Nabi kan kesel ya, manusiawi nggak Bu Nabi kesel? Manusiawi Bu, Nabi kesel. Saat masuk Islam, kata orang-orang, Wahsy, kalau kamu syahadat, gak mungkin Nabi Muhammad bakal mengejar kamu. Ya mungkin tadi awalnya Wahsy masuk Islamnya cuman gara-gara takut, karena umat Islam sudah banyak di Madinah waktu itu, ibu sekalian. Singkat cerita, Wahsy bersyahadat, masuk Islam, tapi apa yang Nabi lakuin, ibu sekalian? Nabi gak mau natap wajahnya Wahsy. Sampai kapan? Sampai Nabi meninggal dunia. Nah, artinya apa? Yang bisa kita kontrol, kita kontrol. Yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Di luar kontrol kita, biarlah waktu yang mengendalikan. Biarlah Allah nanti yang berikan kelembutan hati. Maknanya bukan Nabi gak lembut hatinya. Fitrahnya Nabi, kalau ngelihat mukanya lagi, ingat kecintaan dia kepada pamannya. Takut Nabi nanti merasa khilaf, maka lebih baik saya nggak mandang wajahnya Wahsy. Maknanya yang kita bisa lakukan adalah minta maaf. Dan kita bisa lakukan adalah memaafkan. Itu di dalam kontrol kita. Di luar kontrol kita, saya maafin, cuman emang nggak bisa ngelupain. Kan gitu ya, kadang-kadang ibu suka gitu. Saya mah maafin ya, cuman saya nggak bisa lupa kelakuan dia jahat. Itu di luar kontrol kita. Yang penting fungsi kita, mudahkan kita memaafkan orang, agar kita mudah juga untuk meminta maaf kepada orang. Itu di dalam kontrol kita. Jadi Nabi bilang, saya nggak mau ngeliat wajahnya Wahsy, sampai Nabi meninggal dunia. Dan Wahsy itu merasa nggak enak sama Nabi untuk menebus kesalahannya. Saat sebelum Islam membunuh orang yang paling hebat, maka saat sudah masuk Islam, Wahsy membalas itu dengan membunuh musuh terbesar Islam yang pada saat itu bernama Musailamah Al-Kadzab, atau julukannya Nabi palsu. Berarti kalau kita punya salah sama orang, yang kita bisa kontrol, terus meminta maaf. Yang bisa kita kontrol, kita yang disalahkan, berusaha kita untuk memberi maaf. Ada prosesnya itu semuanya Bu, tapi nggak apa-apa. Seandainya pun saat ini ibu-ibu semuanya mungkin merasa, ya Allah sekarang kok orang pada begitu ya sama saya ya. Saya minta maaf susah banget. Kalau saya gampang banget maafin orang. Kok dia gitu ya? Jangan pakai bingung Bu. Memang fitrahnya manusia itu begitu. Dicontohkan oleh Nabi, tetap kita kontrol syahwat kita kendalikan nafsu kita, di luar kuasa kita sudahlah. Ya Allah Bu, ikhlasin apa? Utang saya yang 100 juta. 100 juta Bu, 100.000 kali, iya ikhlasin ridho. Gimana? Ya saya nggak bisa dong. Ya Allah Bu, ya saya nggak bisa bayar. Tapi Ibu jangan bilang, saya nanti tunggu di akhirat. Nggak usah ditunggu, emang bakal dibayar nanti di akhirat. Kadang-kadang kita gitu Bu ya, aku tunggu kamu di akhirat. Nah, ketemu di dunia, ketemu di akhirat, nggak usah pakai ngomong ngancem, emang pasti begitu. Emang pasti kayak gitu Ibu sekalian. Jadi hal-hal kayak gitu nggak usah diucapin, jadi tambah kebencian. Sebagaimana halnya ibu-ibu juga memuji, seringnya memuji, tambah kecintaan.
Kita juga gitu kalau benci, jangan sering disebut-sebut, tambah kebencian, Bu. Benar deh. Coba ibu udah nyebut-nyebut orang yang benci. Tambah benci, tambah kesel. Ingat terus, ibu demen banget sih begitu bikin penyakit. Nah, jangan udah. Ibu udah tua, temennya tambah dikit atau tambah banyak? Dikit. Kenapa, Bu? Karena Allah yang batasi kita sama dunia. Ya kan kita dikit circle-nya dikit sekarang ya. Dia lagi, ketemu lagi, dia lagi. Kenapa? Ibu, kalau bahasa ulama sekarang bilang begini, Bu. Haid status, ibu tahu haid status nggak ya? Sembunyikan status. Kalau kita tidak kuat melihat nikmat orang lain, batasi pandangan kita atas nikmat orang lain. Jalan-jalan mulu, disuruh ngaji kagak mau itu. Ada itu ya? Atau Bu RW, ayo, RT sini, RW sini, ayo. Kita bakti sosial. Pintu rapat banget kuncinya. 2, 3. Giliran jalan-jalan, wah langsung duluan nyetornya. Hal-hal kayak gitu. Ya gimana, Allah pengen gak hitung-hitungan sama kita. Begitu aja Allah masih sayang sama kita. Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim. Ibu tahu gak sih, dari sekian banyaknya makhluk manusia di RWI ini, hanya ibu yang hadir di majelis dan ibu adalah orang yang terpilih. Ibu, nih hadisnya nih sahih dari Abu Umamah. Siapa orang yang baru mau berangkat ngaji, lagi dandan di rumah ibu, ditanya sama kemana sayang? Iyalah, masih ada punya suami nggak sih nih? Katanya masih 17 tahun semua nih kayaknya. Mau kemana ditanya, mau ngaji. Kata Nabi sama Abu Umamah, terhitung pahala ibu belum berangkat ngaji, pahala ibu adalah seperti pahala haji mabrur. Bukan cuman haji mabrur. Kata Umar bin Khattab, banyak orang yang berangkat haji, tapi sedikit sekali yang diterima hajinya sama Allah. Ini hadis yang sahih dari Abu Umamah. Ibu baru dandan mau ngaji, udah terhitung dapat pahala haji mabrur, walaupun belum menggugurkan rukun Islam yang sempurna yang kelima. Dapat pahalanya setara dengan haji, bukan cuma haji tapi haji yang mabrur diterima sama Allah. Udah dapat pahala haji. Nggak jadi deh, dapat pahala haji, nggak jadi ngaji. Kita kalau sama Allah perhitungan banget deh, kalau sama dunia kok enggak gitu ya. Datang deh Bu, jalan. Ibu jalan ngaji, yang rumahnya paling jauh siapa Bu? Saya. Datang ibu ngaji, itu setiap langkah ibu diampunin dosanya sama Allah. Innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Ibu jalan panas banget ya cuaca ibu ya. Panas dah Bu ya. Kita Bu lihat artis jalan di red carpet itu suatu kebanggaan. Artis tuh Bu kalau pengen jalan di karpet merah, dia beli bajunya aja ratusan juta. Belum make upnya puluhan juta. Belum dapat undangannya, bayar lagi puluhan juta. Banyak deh, belum lagi mobilnya, belum lagi transportasinya, hanya untuk dapat spotlight dari manusia. Hanya buat dapat cepretan pandangan mata manusia, itu segitu usahanya. Orang kan kalau udah di karpet merah Bu, udah terkenal dah, namanya artis pilihan dah papan atas bahasa gitu ya Bu ya. Tapi orang yang hadir di majelis taklim dapat spotlightnya, dapat perhatiannya itu dari malaikat. Ibu datang ke sini, malaikat bentangin sayap. Ibu jalan di permadani sayapnya malaikat. Masya Allah. Ibu kalau tahu Bu diiring-iringin sama malaikatnya Allah, maka ibu bakalan berangkat untuk hadir di majelis taklim. Saking Masya Allah dahsyatnya. Itu sepanjang jalan diampunin dosanya sama Allah dan diridhoin oleh malaikat-malaikatnya Allah. Sampai sini Ibu, kan Ibu duduk ya? Belum ada gurunya, belum, tadi baru duduk doang. Duduk aja Bu, pahala duduk nih, pahala duduk. Khairul laka min iyadah alfi marid, wa khairul laka min ziyarah alfi janazah, wa khairul laka min alfi raka'atin tatawwu'. Baru duduk nih, belum baca, belum dengar kajian. Duduknya Ibu, pahalanya bukannya sama lebih baik dari ibu sholat sunnah 1000 rakaat. Emang kita bisa Bu sholat sunnah 1000 rakaat?
Sholat duha aja palingan juga cuma 12 rakaat ya Bu. Bu, sholat duha berapa Bu? Iya, belum lagi. Kadang-kadang orang suka salah, mau kemana, mau ngaji, tapi saya belum duha. Ya Allah, sayang banget nggak pakai ilmunya. Ngaji aja, nggak usah duha, lebih baik. Lebih baik ibu sekalian. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bukan cuma itu. Lebih baik dari ngunjungin orang sakit 1000 pasien. Dokter Bu, visit pasien belum tentu 1000 sehari. Kita yang ngaji nih lebih baik ketimbang menjenguk 1000 orang sakit dan lebih baik daripada berziarah kepada 1000 jenazah. Allah. Enak banget Bu ngaji Bu. Nggak apa-apa ngaji deh. Ngaji sambil nyender. Nyari tempat yang nyender. Ngaji dulu. Tidur. Pas bangun udah selesai. Udah. Nggak apa-apa. Selama di majelis taklim. Ngaji ping. Ngaji kuping. Ini dari taklim nih. Masuk nih semua nih ilmu. Tak keluar dari taklim nih. Keluar juga. Tadi belajar apa nih? Udah. Saking sibuknya ibu. Tapi hadirnya majelis tuh baru duduk baru segitu. Dengerin tausiah. Datang gurunya, dengar ceramah, bangkitin, kuatin iman, kuatin Islam, bikin nasyad, bilang ibadah, biar semangat kita buat ibadah, pahala kita la tamassuku qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Dengar Bu, dengar orang ceramah, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Kalau saya nggak bawa handphone lah gitu ya, kan saya kan handphone pakai ngetik, pakai video ya, nggak bawa itu semua. Itu masih lebih baik daripada sedekah membebaskan 1000 budak. Lebih baik. Sedekah 1000 budak tuh berapa sih Bu? Satu manusia aja, ginjalnya aja 30 juta misalnya. Perdagangan manusia deh, kita jual beli manusia deh, taruh deh, satu manusia 100 juta gitu misalnya. Dikali 1000 berapa miliar itu sedekah. Nggak sanggup kita bakal 100.000 aja kita itu setahun sekali kayaknya udah sedekah 100.000. Kita milih. Kita buat amal, ibu kan kadang-kadang kita buat amal dipisahin. Buat amal dipisahin. Kalau enggak yang abu-abu atau enggak yang kuning. Atau enggak yang ungu. Kita udah misahin tuh buat amal. Kalau buat beli handphone nggak dipisahin enggak. Murah deh pokoknya berapa? 15 juta. Murah banget gitu. Kalau buat Allah aduh mahal ya, kambing 3,5 juta ya. Mahal ya, sapi 20 juta mahal ya. Motor cakep, mobil punya. La haula wala quwata illa billah. Nikmat Allah banyak yang belum kita syukurin. Jadinya ibu alhamdulillah ibu masih sehat walafiat. Duduknya ibu di majelis taklim itu enggak bawa pulpen, enggak bawa apa-apa, itu lebih baik ketimbang ibu sedekah bebasin 1000 budak. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang sampai sekarang rekeningnya masih aktif. Lu bisa bayangin nggak? Masya Allah ya, terus umurnya tuh jadi hotel kerajaan itu, kita kadang-kadang ngelihat orangnya masih hidup, hartanya udah ninggalin dia. Mana nggak ibu ngelihat? Ya Allah dulu kan dia orang kaya banget ya, sekarang bandanya dijual-jualin, orangnya hidup, harta udah ninggalin. Tapi Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal, hartanya masih aktif, sampai rekeningnya masih aktif. Jadi kerajaan Arab Saudi itu Bu, karena waktu itu tempat itu tanahnya milik Utsman bin Affan, jadi kalau ada orang yang masuk ke sana, itu dimasukkan ke rekeningnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Itu setiap hari bebasin 33 budak setiap hari. Taruh deh satu budak 100 juta kali 33, 3,3 miliar setiap hari. Maka orang yang duduk di majelis taklim, yang nggak bawa, yang nggak nyatet, yang tadi ngaji deh, ngaji dua, ngaji ping, masih lebih baik daripada bebasin 1000 budak. Makanya orang banyak yang nggak mau ngaji Bu. Kenapa? Kebanyakan pahalanya. Nggak mau ngaji, kebanyakan berat bawanya. Coba kalau kita healing, mau kemana? Mau healing kemana? Ke mall kan Bu. Ibu muter-muter pusing 7 keliling. Pulang-pulang pusing apa tambah seneng? Ya duitnya habis lagi. Tapi itu kan
Healingnya salah, kadang-kadang kita kayak gitu. Nah ibu sekalian, orang yang hadir di majelis taklim itu mulianya lebih mulia dari seisi dunia. Karena tempat yang disebut Raudhatul Jannah atau Riyadhil Jannah itu ada dua. Apa sih arti Raudhatul Jannah, Bu? Taman surga, pelataran surga. Kalau ibu masuk rumah orang kaya misalnya gitu ya, kan kita nggak mungkin nggak ngelewatin tamannya, ya kan Bu? Kalau kita nggak pernah main-main di pelataran rumahnya, gimana kita pengen masuk gerbang utamanya? Nah, disinilah fungsinya hadir di majelis taklim itu, biar kita udah terbiasa main di pelataran surga, gampang tinggal masuk surganya. Raudhatul Jannah itu yang dapat julukan Riyadhul Jannah ada dua. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua adalah makamnya Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Kan antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudhah min Riyadhil Jannah, begitu. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian, Allah kasih kita keistiqomahan. Yang berat tuh istiqomah. Kata ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah ngaji sampai akhir hayat lebih baik daripada 1000 kemuliaan yang ibu dapat. Ada orang bisa jahit, bisa masak, bisa bawa mobil, bisa dagang. Itu kan ibu-ibu kan keren ya. Jahit bisa, masak bisa, dagang bisa, nyari duit bisa, bawa motor bisa, bawa mobil bisa, bawa truk bisa. Kadang-kadang gitu ya. Pokoknya multi talent. Enggak, itu semuanya enggak lebih berharga ketimbang satu keistiqomahan yang kita pertahankan sampai nanti jumpa sama Allah. Istiqomahnya apa? Duduk aja, ngaji aja, tenang aja Bu. Kalau ngaji tenang aja, kenapa? Innallaha takafala lil talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah jamin rezeki orang yang hadir di majelis taklim, bukan rezeki umum, tapi rezeki khusus. Jadi ibunya yang ngaji, anaknya yang sehat badannya. Ibunya yang ngaji, anaknya sukses di luaran. Ibunya yang ngaji, cucunya jadi soleh-solehan. Ibunya yang ngaji, suaminya jadi sukses kerjaannya. Sebab itulah orang yang hadir di majelis taklim, rezeki khususnya dijamin, yang jamin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak deh ibu ngaji. Ibu jalan-jalan aja kan, kalau misalnya kita ke Tanah Abang udah 3 jam kaget. Hah? Nggak terasa udah 3 jam aja. Coba kalau ngaji Bu, udah berapa kali ganti kaki ibu dari tadi? Duh, pegel banget. Nggak biasa, nggak nyaman gitu ya. Itu ngaji cuma 1 jam. Tapi kalau lagi ke mall, ya Allah, belum sholat zuhur, cepet banget. Nah, tanda waktu kita diridhoin sama Allah, orang yang waktunya nggak berasa itulah tanda kita sedang nggak diridhoi oleh Allah. Innallaha iza sakhita ayyushkilahu bima la yanfa. Allah kalau lagi nggak demen sama kita, waktu yang kita gunain akan dibuang sia-sia. Artinya kayaknya waktu tuh nggak berharga kita buat kita. Itu Allah lagi ngari doa sama kita. Cuma kalau kita nih ngaji kan lama banget, rasanya lama, udah ngaji dah. Kalau kapan selesainya sih ngaji ya Allah. Padahal baru sejam kita duduk nih udah. Itu lagi diridhoin sama Allah. Ibu mau yang mana? Mau waktu berjalan lama? Apa mau waktu berjalan dengan cepat? Kalau cepat sia-sia, kayaknya kita belum ngapa-ngapain udah azan. Terus sebelumnya ngapain? Sebelumnya aktivitas dunia. Berarti Allah nggak pengen kita luangin waktu terlalu banyak untuk dunia. Makanya ibadah perlu strategi. Ibu juga nggak mungkin ngaji setiap hari tuh 3 majelis taklim juga nggak mungkin kan Bu ya. Satu aja udah capek banget, tidur sampai siang nih Ibu nih paling nih. Habis makan siang pagi tidur nih. Ya Allah capek banget ngaji Ibu, capek banget. Padahal yang harusnya capek yang ngaji, yang ngajar nih saya capek. Kita cuma duduk ya padahal ya. Capek banget habis ngaji. Saya juga bingung udah kadang-kadang. Ngaji capek. Emang ngapain Ibu? Capek duduk capek. Ya Allah. Masih sehat, masih mata bisa lihat, mulut bisa ngomong, yang tangan masih bisa bergerak, nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau nikmat sering-sering sebut. Kalau lagi ujian jangan terus ngeluh, tambah berat, tambah beban ujian kita Bu. Itu pertanda gitu. Kalau ibu lagi sulit nih,
Ya Allah, kenapa saya ya Allah yang diuji? Nah, kata Allah kenapa enggak? Nah, yang banyak ngeluh kita. Percuma kita ngeluh. Ibu tahu nggak Bu, kegagalan itu adalah rahmat. Kegelisahan perkara dunia itu zolim, kegelapan. Tapi kegelisahan terhadap akhirat cahaya. Humud dunia zulmah fi qalbi. Gelisah kepada dunia bikin kita jadi gelap hatinya. Wa humul akhirah, tapi kalau kita gelisah perkara akhirat, nurun fil qalbi, cahaya dalam hati. Ya Allah, tadi kita sholat diterima nggak ya? Diterima kalau ngaji diterima. Karena paling tingginya pahala orang ngaji wa amalan mutaqabbala. Orang ngaji rangkaian ibadahnya semuanya diterima sama Allah. Ibaratnya begini, nanti nih di akhirat contohnya. Ya Allah, itu orang sholatnya kagak bener, ngajinya enggak bener, puasanya enggak bener ya Allah, nggak ada yang bener ibadahnya ya Allah. Allah nanya sama malaikat, tapi dia ngaji nggak? Ngaji ya Allah, ngaji sih, dia tetap ngaji, cuma nggak pintar-pintar. Tapi dia ngaji, ada pemakluman, ada rukhsah dari Allah, masukin surga, masukin. Kenapa? Karena dia masih ngaji, karena dia masih belajar. Ada tuh namanya uzurnya. Kalau ada orang, ya Allah ibadahnya bagus. Ada Bu orang ibadah 60 tahun. 60 tahun dia i'tizal aninas, mengasingkan diri dari manusia, dia uzlah. Dia menyendiri di goa 60 tahun ibadah aja terus Bu. Satu ketika nggak sengaja dia membunuh tikus. Kata ahli ibadah, ya Allah kasihan banget nih tikus saya bunuh nggak sengaja. Ini dikesian, dikalungin tuh bangkai tikus. Dikalungin bangkai tikus, di sholat ada bangkai tikus. Dia ngaji ada bangkai tikus. Kira-kira sah nggak sholatnya? Itu ibadah yang tanpa ilmu. Dia nggak tahu bangkai itu najis. Dia nggak tahu tikus boleh dibunuh, binatang yang boleh dibunuh. Karena dia ibadah saja tanpa ilmu, maka 60 tahun ibadahnya sia-sia karena tidak diterima, karena dia nggak ada uzur, nggak ada pemakluman, dia nggak pernah ngaji. Jadi Ibu besok kalau nanti kita waktu kita di akhirat, kan Allah kita sama ya Bu ya. Allah kita di dunia Allah kita di akhirat Allah. Allah itu nggak berubah sifatnya, Rahmannya, Rahimnya nggak berubah, baik di dunia maupun di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qayyubi mengatakan ada orang yang ahli maksiat, masukin ke neraka. Pas pengen masukin ke neraka, ditanya sama Allah, ya Allah, malaikat kenapa dia masuk neraka? Dosanya banyak ya Allah. Allah kan Allah kita dunia dan akhirat. Kata Allah, coba tanya, dia waktu hidupnya suka nggak sama ulama? Tanya, kamu waktu hidup senang nggak sama guru, sama ustadz, sama kiai? Enggak, saya nggak demen. Ya Allah, dia nggak demen ustadz, dia nggak demen sama kiai, dia nggak demen sama ustadzah, gimana dong? Tanya dulu. Mungkin dia suka sama temen yang suka sama kiai kali, yang suka sama ulama kali. Tuh Allah tuh Bu tuh, cari alasan-alasan yang lain buat hambanya nggak masuk ke dalam neraka. Ditanya, kamu pernah nggak suka sama orang yang suka sama kiai, sama ulama, sama ustadzah? Saya suka sama tetangga saya. Saya seneng sama tetangga saya. Cuma saya nggak demen sama ulama. Kebetulan tetangga saya demen sama ulama. Maksudnya tetangganya demen ngaji, gitu, demen sama guru, sering belajar. Saya sih nggak suka sama gurunya, saya sukanya sama tetangganya. Tetangganya demen sama ulama. Kata Nabi, kata Allah apa? Jibril, masukkan dia ke dalam surga karena dia mencintai orang yang cinta sama ulama. Apalagi kita, bukan cuma cinta sama orang yang cinta sama ulama, kita mencintai semua ulama. Insya Allah semua badan kita terpelihara dari panasnya api nerakanya Allah. Amin ya Rabbal. Begitu Bu. Jadi udah 1 jam kita berjumpa. Ibu udah siap makanan dihidangkan.
Dan ibu juga udah gelisah. Memang kalau terlalu lama juga nggak baik. Jadi ibu nanti nyelap, ibu tahu nyelap? Nggak ada yang tahu nyelap ya. Kalau bahasanya apa ya, nyelap? Kekenyangan, begak bahasanya tuh Bu. Kalau terlalu banyak ilmu kayak air lah gitu Bu, gelas dipenuhin yang nanti beluber, nggak bisa diminum. Kedikitan juga seret gitu ya. Jadi insya Allah tidak terlalu panjang kalam. Saya hanya mengucapkan semoga ibu-ibu semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sehatin badan ibu-ibu, Allah kabul segala hajat ibu-ibu, Allah mudahkan segala urusan ibu-ibu semuanya. Insya Allah yang hadir pada bawah hari ini bawa segudang banyak macam permasalahan, bawa segudang macam hajat. Insya Allah qumu maghfuran lakum, bangun dari sini tiada satu hajat pun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu sehat afiat. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita kuat iman Islam kita, dan insya Allah kita diletakkan di tempat terindah di sisinya Allah, di surganya Allah, dan bisa memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkan niyah liajlin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul asrar lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada Ustazah. Sama-sama. Ibu Solehah yang dimuliakan Allah. Kayaknya hari ini kita belum ada yang salaman ya sama Belum. Ustazah? Saya juga belum salaman. Yuk kita sama-sama saling bersama-sama. Kita bermaaf-maafan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang semakin tunduk akan apa yang diperintahkan Allah. Amin ya Allah. Menjadikan umat yang dibanggakan ya Ustaz. Amin. Iya, amin ya Allah. Yang dicintai selalu. Amin. Itu aja. Kita persilahkan. Mari kita Berdiri. Apa itu? Pakai apa? Masih nggak usah. Nggak usah. Saya pakai aja. Salawat sendiri. Oke, boleh. Tadi terputus. Di sini Kak Dini. Kamu izin, Eyang, masuk, Bututi, Umasilah, para sesepuh, para sesepuh. Eyang izin. Masya Allah. Adin, ya Allah. Ya, sehat ya, mat baik batin ya. Anak haji ya. Iya, doakan ya. Doain biar sehat. Amin, 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 doakan. Kasih Ibu Mina Aidin, Bapak izin. Sama-sama. Sehat. Iya, makasih doanya. Sayang. Ibu Mina Aidin, Bapak izin. Ya maaf ini jadi aku yang nyamper gini Eyang. Ya maaf ya. Sehat ya Eyang. Alhamdulillah. Tambah cantik. Ya, Aku coba berapa umurnya? 17 tahun. Lebih. Ya, enggak cantik. Berapa 70? Iya. Hah? Boleh? Aku dong itu ikut sama ustazahnya. Gimana? Kayak ketiga ya. Nggak kelihatan itu kan. Kakak makasih. Ibu makasih banyak. Ibu makasih. Semoga sehat selalu. Ibu makasih. Sehat ya. Ada sehat-sehat semua nih. Ibu sehat ya. Ibu. Sehat. Ustazah. Sehat. Udah lama ya. Haji ya. Doain lah. Insya Allah tanggal 19 Mei. Doakan. Ya sehat badan. Kakak makasih. Sehat kakak.
Ya Rob, ya Rob, amin Allah, amin, amin. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, amin, amin, amin. Makasih, amin, amin. Makasih Ibu, kasih sehat Ibu, Ibu, kasih Kak. Ya, Ibu, makasih. Ibu, makasih. Makasih Kak. Makasih Ibu. Hani, Ibu sana ya. Ya Bu Ero Allah. juga sebenarnya hadir. Ibu nggak ada? Iya, di depan. Ya Allah. Ada nih sehat ya. Oh banyak. Ini takut lupaan. Ustazah mau dulu Ustazah.